Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas topik tentang jenis-jenis cacat las yang terjadi pada pengelasan SMAW, GMAW, ataupun GTAW. Langsung saja kita mulai. Siswa sekalian, cacat las merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat atau standar yang telah ditetapkan, baik itu standar AWS, API, maupun ASTM. Cacat las ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya prosedur pengelasan yang salah, alat pengelasan yang tidak sesuai dengan standar, maupun tingkat keahlian seorang welder. Nah, bisa dilihat di layar, yang di panah merah ini merupakan contoh-contoh cacat las, seperti itu. Kita lanjutkan. Jenis-jenis cacat las pada las SMAW, MIG, maupun TIG. Nah, siswa sekalian, cacat las pada SMAW maupun MIG dan TIG ini memiliki karakteristik maupun penyebab yang tidak sama. Nah, bisa saja cacat las itu hanya terjadi pada pengelasan SMAW, ataupun cacat lasnya hanya terjadi pada MIG ataupun TIG, seperti itu. Nah, langsung kita mulai. Yang pertama, cacat lasnya adalah undercut. Nah, cacat las ini berbentuk kawah atau cerukan di pinggir-pinggir hasil las kita, seperti yang terlihat di layar, yang panah merah ini ya, ini bagian atas dan bagian bawah. Cacat las ini kalau seandainya tidak dalam dan tidak banyak, maka masih dalam batas toleransi. Kalau seandainya banyak, dalam, dan pun cacatnya kawahnya lebar, maka sudah melewati batas toleransi, seperti itu. Adapun penyebab dari undercut adalah yang pertama, arus pengelasan yang terlalu besar. Yang kedua, travel speed atau kecepatan lasnya yang terlalu tinggi, serta ayunan ke kiri maupun ke kanannya tidak stabil, serta yang terakhir adalah jarak antar busur lasnya dengan benda kerja terlalu tinggi sehingga percikan apinya besar. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah menyesuaikan arus las sesuai dengan diameter elektroda dan ketebalan benda kerja yang akan kita las. Yang kedua, kecepatan lasnya kita turunkan serta menstabilkan ayunan elektrodanya. Dan yang terakhir adalah mengatur jarak antar busur las dengan benda kerja setinggi 1,5 dikali dengan diameter elektrodanya, seperti itu. Nah, undercut ini merupakan jenis cacat las yang paling gampang untuk dilihat, bisa dilihat secara visual ya. Jadi cacat las itu ada lagi yang tidak bisa dilihat secara visual, dalam artian harus dengan menggunakan alat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah porosity. Cacat las ini ada yang bisa dilihat secara visual dan ada juga yang tidak. Nah, seperti yang digambar ini. Nah, jadi cacat las porosity ini berbentuk lubang-lubang kecil pada jalur las. Ini pada permukaan, bisa dilihat secara visual, dan ini di dalam hasil lasnya. Jadi harus menggunakan alat untuk mendetek cacat las porosity yang ini. Adapun penyebabnya pada masing-masing pengelasan SMAW, MIG, dan TIG itu berbeda. Pada SMAW, porosity ini disebabkan oleh elektroda yang lembab serta terkelupasnya sebagian lapisan flux atau salutan pada elektroda. Seperti kita ketahui bahwasannya flux atau salutan elektroda itu berfungsi untuk melindungi hasil las dari pengaruh udara luar. Kalau seandainya elektroda lembab serta salutannya ada yang terkelupas, maka bisa jadi yang flux itu tidak berfungsi dengan maksimal, dalam artian hasil las akan terpengaruh oleh udara luar sehingga terjadilah cacat las porosity. Nah, selain itu penyebabnya adalah arus pengelasan yang rendah serta adanya zat pengotor pada benda kerja, baik itu karatan, minyak, maupun sebagainya. Sementara pada pengelasan MIG dan TIG, porosity ini disebabkan oleh hilangnya gas pelindung CO2 untuk MIG dan argon untuk TIG. Nah, atau aliran gas pelindungnya tidak sesuai standar. Maka pencegahan yang dapat kita lakukan adalah untuk pengelasan SMAW
Tentunya kita harus menyimpan elektroda di tempat yang kering dan juga menjaga agar salutan tidak terkelupas dari elektrodanya. Yang kedua, menyesuaikan arus pengelasan serta membersihkan benda kerja sebelum melakukan pengelasan. Untuk MIG dan TIG, kita untuk antisipasi atau mencegah porosity ini adalah dengan menyetel aliran gas pelindung CO2 dan argonnya, yaitu sekitar 10 sampai 15 liter per menit, sehingga gas pelindung ini berfungsi dengan baik untuk melindungi hasil las dari pengaruh udara luar seperti itu. Nah, cacat las yang ketiga yang dikenal dengan istilah slug inclusion. Cacat las ini hanya terjadi pada pengelasan SMAW. Dia berbentuk terperangkapnya slug ya, atau terak hasil las itu di dalam hasil las kita. Jadi terak SMAW yang terjadi yang ada pada elektroda ya, biasanya kan untuk melindungi hasil las nih, tapi dia terjebak dalam lelehan elektroda tersebut. Adapun penyebabnya adalah arus pengelasan yang terlalu rendah serta kurang bersihnya dalam menghilangkan terak sebelum kita melakukan las tambah atau filler. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan arus las dengan diameter elektroda dan ketebalan benda kerja, serta yang terpenting adalah selalu membersihkan terak sampai benar-benar hilang. Misal ketika akan melakukan pengelasan untuk root, maka sebelum melakukan filler harus dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga terak-terak yang menempel itu hilang semuanya, seperti itu. Yang keempat adalah tungsten inclusion. Nah, tungsten inclusion ini terjadi hanya pada pengelasan TIG. Jadi cacat las ini berbentuk patahnya elektroda tungsten dan tertinggal di dalam hasil las. Seperti kita ketahui bahwasannya titik lebur elektroda tungsten pada plastik ini lebih tinggi dibandingkan titik didih benda kerja dan bahan tambah, sehingga kalau seandainya elektroda tungsten ini patah, maka dia tidak akan meleleh bersama dengan benda kerja dan bahan tambah, seperti itu. Penyebabnya dan diantara lain adalah arus pengelasan yang terlalu tinggi serta cara mengasah elektroda tungsten yang salah ya, dalam artian ini terlalu runcing kita mengasahnya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan arus pengasahan dengan standar WPS serta mengasah elektroda tungsten sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan kita pun sudah pernah bahas tentang elektroda tungsten. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di materi sebelumnya pada channel ini, seperti itu. Jadi sudut keruncingan elektroda tungsten itu adalah sekitar 30 derajat. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah incomplete penetration. Nah, jadi cacat las ini terjadi pada root ya, atau akar las. Cacat las ini berbentuk tidak terjadinya penembusan yang sempurna pada root. Bisa dilihat pada gambar ya, panah merah ini ada kekosongan. Begitu juga dengan gambar sebelah kanan ini ada kekosongan. Nah, penyebabnya diantara lain arus pengelasan yang rendah, gap atau jarak rootnya terlalu kecil, serta travel speednya yang terlalu tinggi. Pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya menyesuaikan arus pengelasan dengan standar, mengatur gap yakni 2-3 mm ya, serta menurunkan kecepatan travel speednya. Jadi arus las ini sangat penting sekali, karena arus las ini kalau tidak sesuai akan dapat menyebabkan beberapa jenis cacat las ya, seperti yang kita jelaskan ini. Lanjutkan, jenis yang keenam adalah lack of fusion. Ini hampir sama dengan incomplete penetration, yaitu cacat las yang berbentuk kurangnya pengisian di jalur las serta kurang menyatunya logam las dengan benda kerja ini. Nah, seperti pada gambar yang di panah merah ini, kurang menyatunya logam las dengan benda kerja serta tidak terisinya jalur lasnya. Begitu juga dengan gambar sebelah kanan ini, jadi kekosongan ya.
ini juga seperti itu. Adapun penyebabnya hampir sama dengan yang nomor 5, arus pengelasan terlalu rendah sehingga tidak menyatu, serta travel speed yang terlalu tinggi. Pencegahannya tentu saja kita harus kembali menyesuaikan arus pengelasan dengan diameter elektroda dan tebal benda kerjanya, serta menurunkan kecepatan travel speednya. Kemudian selanjutnya adalah crack. Crack ini adalah patahan pada hasil las kita ya, pada gambar ini. Jadi crack ini terdiri dari dua, ada namanya hot crack dan ada cool crack. Kalau hot crack ini terjadi ketika proses pemadatan logam dari mencair ke padat, maka di saat itulah terjadi cacat las hot crack. Sementara cacat las cool crack ini terjadi akibat pendinginan yang terlalu cepat, seperti mendinginkan hasil las dengan air. Pencegahannya kita harus memilih elektroda yang tepat serta mendinginkan hasil pengelasan secara perlahan dengan udara luar saja, tidak perlu sampai mencelupkan ke dalam air seperti itu. Yang kedelapan adalah over spatter. Cacat las ini berbentuk percikan-percikan logam panas yang menempel di permukaan benda kerja. Nah, kalau seandainya percikan ini bisa dibersihkan, maka tidak tergolong cacat las. Akan tetapi kalau seandainya banyak seperti di gambar ini, maka itu termasuk cacat las, karena ini percikan-percikan ini secara tidak langsung dapat menyebabkan keretakan dalam pada benda kerjanya seperti itu. Kita lanjutkan, yang ke-9 adalah overlap. Overlap ini adalah logam las tidak melebur sempurna dengan benda kerja sehingga menyebabkan cairannya itu menumpuk di atas benda kerja. Ini penyebabnya adalah arus las yang kita gunakan terlalu rendah. Arus las tidak mampu melelehkan benda kerjanya seperti itu, sehingga cairan logam las menumpuk di atas benda kerja tanpa ikatan seperti itu ya. Yang ke-10 adalah jenis cacat las excess reinforcement ya. Jadi cacat las ini berupa ketinggian permukaan hasil lasnya melebihi standar yang telah ditentukan. Terlalu tinggi ya, dia tidak boleh terlalu tinggi permukaan lasnya ini seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang ke-11 adalah distorsi. Cacat las distorsi ini berupa perubahan bentuk pada benda kerja akibat panas yang berlebihan. Yang awalnya gambar ini lurus, akan tetapi setelah dilakukan pengelasan dia menjadi bengkok. Ini penyebabnya karena catat las ya, catat lasnya tidak kuat serta persiapan benda kerja yang tidak baik. Nah, yang ke-12 ini namanya linear misalignment. Nah, cacat las ini pun hampir sama dengan distorsi ya. Ini berupa tidak sama rata antara dua benda kerja yang akan disambung dengan las ya, bisa dilihat pada gambar. Terjadi selisih ketinggiannya. Ini pun disebabkan akibat persiapan las yang tidak tepat oleh weldernya seperti itu. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di layar ini. Yang ke-13 ini adalah jenis cacat pour stop and start. Nah, jadi cacat las ini berupa penyambungan pengelasan yang tidak tepat. Ini pada umumnya terjadi di pengelasan SMAW seperti pada gambar ini. Kalau seandainya melakukan pengelasan jalur yang panjang, itu membutuhkan lebih dari satu elektroda. Jadi ketika satu elektroda habis dan kita ingin menyambung, maka sambungan itu tidak pas ya, seperti pada gambar ini tidak pas. Nah, jadi cacat las ini dinamakan dengan pour stop atau start ya, seperti itu. Dan yang terakhir cacat lasnya adalah arc strike. Ini berupa goresan yang terjadi akibat menempelnya ujung elektroda di benda kerja yang akan kita las. Ini terjadi akibat ketidaksengajaan oleh welder atau juru lasnya. Saya yang dilihat oleh panah kuning ini ya, ini dan juga bagian bawah ini.
Ini cacat las yang tidak disengaja oleh juru las seperti itu. Oke, siswa sekalian, jadi 14 inilah jenis-jenis cacat las yang terjadi pada pengelasan SMAW, MIG maupun TIG. Diharapkan setelah mengenal dan belajar jenis-jenis cacat las ini, maka siswa sekalian dapat memahami penyebab dari masing-masing cacat las tersebut dan tentu saja dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar tidak terjadi cacat las yang 14 ini seperti itu. Sekian dulu pembahasan kita tentang jenis-jenis cacat las. Semoga paham dan bisa diaplikasikan dalam pengelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.